Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alinera Syafika dengan NPM 23150610001. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester yang dimana saya mengambil judul pengembangan chatbot konseling kesehatan dasar berbasis RAG LLM. Yang dimana untuk edukasi gejala pencegahan dan pola hidup sehat. Latar belakang saya memilih judul ini yang pertama karena adanya banyak masalah kesehatan pada masyarakat dan masyarakat belum memiliki pemahaman cukup tentang gaya hidup sehat dan gejala penyakit yang mengarah pada deteksi penyakit pada tahap parah. Kedua, ketidakmerataan akses informasi yang dimana akses informasi tersebut tidak merata terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, saya memiliki solusi cerdas yaitu teknologi chatbot. Nah, teknologi chatbot ini memberikan akses informasi kesehatan secara real time tanpa hambatan waktu dan tempat. Selanjutnya, RAG LLM. Apa itu RAG LLM? Adalah Retrieval Augmented Generation Large Language Model yang dimana memadukan pengambilan data eksternal dengan pembangkitan teks berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di mana RAG LLM ini memberikan respon lebih relevan dan akurat. Terdapat dua keuntungan dari RAG LLM yang dimana yang pertama menghasilkan jawaban lebih spesifik dan yang kedua mengakses data terkini dari sumber yang terpercaya. Pengertian chatbot dan RAG LLM, yang dimana chatbot merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna melalui pesan teks atau suara, memberikan informasi otomatis. Sedangkan RAG LLM adalah suatu teknik yang dimana menggabungkan pencarian data eksternal dan pembangkitan teks untuk memberikan respon yang lebih relevan. Nah, di sini terdapat RAG arsitektur yang dimana yang pertama itu ada user query, ada vektor, konteks, retrieval, generation, dan respon. Nah, di user query ini pengguna memulai interaksi dengan mengajukan eh, pertanyaan yang menjadi input bagi sistem. Yang kedua ada vektor, yang dimana vektor ini pertanyaan dikonversi menjadi vektor dengan informasi yang disimpan dalam bentuk vektor atau pencarian yang efisien. Yang ketiga ada konteks retrieval, yang dimana sistem itu mencari data relevan berdasarkan konteks yang ditemukan dalam vektor DB. Yang keempat ada generation, yaitu setelah informasi relevan ditemukan, model bahasa dari AI digunakan untuk menghasilkan respons yang sesuai dengan konteks percakapan. Yang kelima ada respon yang dimana chatbot ini memberikan respon yang jelas dan mudah dipahami. Hasil dari proses retrieval dan generation memastikan jawaban yang relevan dan kontekstual. Yang pertama, di sini terdapat user message, yaitu pesan yang dikirim oleh pengguna sebagai input di dalam sistem. Yang kedua ada konteks, di mana konteks percakapan yang memberikan informasi lebih lanjut untuk menghasilkan respon yang lebih tepat dan relevan. Yang ketiga ada retrieval based model, di mana komponen utama yang menggabungkan user message dan konten untuk mengakses dan menghasilkan respons yang relevan dari respons. Yang terakhir ada respons, yaitu kumpulan data atau informasi yang dapat diambil oleh model untuk memberikan jawaban kepada pengguna. Selanjutnya terdapat proses RAG-LLM yang dimana yang pertama adalah proses pengambilan data atau retrieval. Langkah pertama adalah pengambilan data eksternal. Nah, chatbot menggunakan algoritma untuk mencari data dari berbagai sumber eksternal yang relevan, misalnya artikel medis terbaru atau pedoman kesehatan dari WHO. Nah, teknik yang digunakan ada dua, yaitu search engines, yaitu chatbot menggunakan teknik pencarian cerdas untuk mendapatkan informasi terkait, ataupun cara kedua yaitu database, yaitu mencari data dalam database medis dan kesehatan terkemuka seperti PubMed atau CDC. Langkah kedua adalah memilih data yang relevan. Setelah data ditemukan, model memilih data yang paling relevan berdasarkan query atau pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Yang tujuannya adalah untuk mencari informasi yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diajukan untuk memberikan jawaban yang tepat. Proses selanjutnya adalah proses generation, yang dimana di sini langkah ketiga adalah pembangkitan respons, yang dimana setelah data relevan diambil, RAG LLM menggunakan
model bahasa besar seperti GPT untuk menghasilkan respon berbasis teks yang mudah dipahami oleh pengguna. Tujuannya itu untuk memberikan respon yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan konteks percakapan dan mudah dipahami oleh pengguna. Contoh implementasinya adalah pengguna bertanya tentang gejala flu. Chatbot tidak hanya menjelaskan secara umum tentang flu, tetapi juga mencarikan informasi terbaru mengenai gejala flu dari artikel medis atau pedoman kesehatan terkini yang ditemukan secara real time, lalu memberikan jawaban yang lebih terperinci dan relevan. Keunggulannya dari menggunakan RAG-LLM ini adalah mengakses data dapat secara real time, menyediakan respons yang lebih relevan, akurat, dan kontekstual, dan dapat memberikan jawaban yang lebih manusiawi dan mendalam. Nah, di sini keunggulan pakai chatbot menggunakan metode RAG-LLM. Dengan chatbot kita dapat menyediakan respons yang lebih kontekstual dan akurat serta real time, yang dimana jika pengguna melakukan atau memasukkan pesan message, maka dia akan langsung menjawab, yang dimana eh, chatbot ini sudah mempelajari atau reasoning atau learning dari beberapa sumber. Lalu tantangannya pemilihan dan verifikasi sumber data yang tepat, memahami konteks percakapan yang bervariasi, serta menjamin keamanan dan privasi data pengguna. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.